Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai Anda kembali pada hari ini di dalam pembelajaran Alkitab untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini saya ingin berbagi firman Tuhan yang akan terambil dari Injil Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-15 hingga yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, di dalam sebuah pelayanan konseling, ada pasangan suami istri yang datang kepada saya menceritakan tentang pergumulan mereka. Lalu kemudian saya bertanya kepada mereka apa yang sesungguhnya terjadi. Untuk itu saya memisahkan terlebih dahulu pasangan ini untuk saya boleh mendengar cerita dari masing-masing mereka. Setelah saya memberikan kesempatan kepada suami, sekarang giliran kepada sang istri untuk boleh menceritakan. Sang istri lalu kemudian berkata bahwa saya mengerti bahwa bercerai itu tidak boleh, tidak diizinkan di dalam pernikahan Kristen. Namun sesungguhnya saya punya pergumulan yang berat. Saya sesungguhnya tidak lagi mencintai suami saya. Lalu ia menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. Saudara-saudaraku, dia menyatakan bahwa setiap hari dia masih memasakkan suaminya, mengerjakan tanggung jawab pekerjaan rumah, masih juga bisa mengasuh anak, bahkan masih bisa juga melayani suaminya. Namun dia menyatakan bahwa semua itu dilakukan karena tugas kewajiban sebagai seorang istri. Namun sesungguhnya dia tidak mencintai lagi suaminya. Saudara-saudaraku, ketika saya mendengar bagian ini, saya juga teringat bahwa sesungguhnya banyak keluarga-keluarga Kristen. Mereka seatap, serumah, sekamar, tapi sesungguhnya relasi mereka relasi yang kering, relasi yang dingin. Mereka sudah tidak mencintai satu dengan yang lain. Kalau mereka masih bertahan di dalam satu rumah, sesungguhnya mereka seringkali beralasan ini hanyalah untuk supaya dilihat oleh orang lain bahwa mereka keluarga yang baik-baik. Mereka seringkali mengatasnamakan juga demi anak, supaya juga di mata keluarga secara jaim mereka adalah keluarga yang harmonis dan serasi. Namun sesungguhnya di dalam kehidupan mereka sama sekali
tidak ada cinta. Relasi tanpa kasih, relasi tanpa cinta di dalam sebuah rumah tangga, kalau saya boleh mengatakan, ini adalah umpamanya seperti sebuah perahu yang mereka arungi bersama-sama, yang sesungguhnya perahu itu sedang bocor dan tinggal menunggu waktu kapan tenggelamnya. Saudara-saudaraku, hal ini juga menjadi satu pergumulan tersendiri ketika mungkin kita juga terlibat di dalam sebuah pelayanan. Kita mampu mengerjakan setiap job desk yang diberikan kepada kita, tugas-tugas yang diembankan kepada kita, kita selesaikan. Namun jujur sesungguhnya di dalam diri kita adalah diri yang kering. Relasi kita dengan Tuhan sesungguhnya relasi yang tidak ada kasih, dalam arti kasih kita sudah menjadi dingin kepada Tuhan. Bahkan saat kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita pergi ibadah, kita lakukan semua itu adalah karena rutinitas belaka. Sebab kalau kita tidak melakukan, rasanya kita merasa bersalah sekali. Namun sesungguhnya semua yang kita lakukan adalah kita tidak memiliki yang namanya cinta, kasih kepada Tuhan. Kasih yang mula-mula itu sudah mulai berangsur-angsur menjadi dingin. Relasi itu sudah menjadi hambar. Saudara-saudaraku, di dalam percakapan yang kita lihat pada saat hari ini, bagaimana Tuhan Yesus menjumpai Petrus. Kalau kita melihat secara konteks di dalam bagian ini adalah bagaimana Petrus mengajak teman-teman yang lain untuk mencari ikan. Namun semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hasilnya kosong, nihil, bahkan menjelang siang mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang hebat. Namun pagi itu Tuhan Yesus yang berdiri di pantai berkata kepada mereka, tebarkan jalamu yang ada di sebelah kanan perahumu itu. Lalu mereka menebarkan jala itu dan mereka mengalami mukjizat Tuhan, mendapatkan banyak ikan yang besar. Dan sampai sedemikian jala mereka pun tidak robek. Mereka baru menyadari bahwa yang berbicara di pantai itu adalah Tuhan Yesus. Maka Petrus segera menerjunkan dirinya untuk menjumpai Yesus. Lalu kemudian para murid yang lain juga menghela perahu mereka untuk menuju ke pantai, menghampiri Yesus. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan kepada mereka. Ada roti dan ada ikan. Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Nah, di dalam kesempatan inilah Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Petrus, 3 kali pertanyaan yang sama, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan Yesus tahu kepada siapa ia sedang berkata-kata. Dalam setiap momen dan kesempatan, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang mengubahkan seseorang, mampu membuat transformasi, menjadikan orang itu mengalami pembaharuan di dalam kehidupan, lalu kemudian orang itu bisa memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihat saja ketika ia berbicara kepada perempuan Samaria. Wanita Samaria ini mengalami perubahan, pembaharuan hidup sehingga menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang di desanya, di kota Sikar pada waktu itu, sehingga banyak orang juga menjadi percaya kepada Yesus. Lihat saja bagaimana Yesus menjumpai Zakius, seorang pemungut cukai, dan terjadilah transformasi di dalam kehidupan Zakius yang kemudian dia mengatakan akan mengembalikan pada orang-orang yang pernah dirugikan. Lihat saja bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan Matius si pemungut cukai, lalu kemudian menjadikan Matius sebagai seorang pekabar Injil. Lihat saja saudara-saudara bagaimana wanita yang berdosa, yang kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudaraku, lihatlah banyak sekali perubahan terjadi, pembaharuan terjadi, transformasi terjadi tatkala Yesus berjumpa dengan mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan tahu kepada siapa ia berkata-kata.
Dan kesempatan inilah kita melihat bagaimana juga terjadi kepada diri Petrus. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran Petrus. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, dan kita mengenal bahwa ketika di dalam Alkitab seringkali ada pernyataan diulang, atau kemudian ada sekitar 2-3 kali kalimat yang diulang. Itu menunjukkan hal yang penting, hal yang serius untuk diperhatikan. Tuhan ingin agar Petrus benar-benar memahami siapa dirinya dan siapa Yesus yang memanggilnya. Kita melihat di dalam bagian ini bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan Petrus untuk menjadi saksinya. Untuk itulah, tanpa kasih kepada Tuhan, pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Tanpa kasih kepada Tuhan, pekerjaan pemberitaan Injil juga akan menjadi hal yang sia-sia. Tuhan ingin Petrus mengalami pembaharuan yang kemudian menumbuhkan imannya. Dan kemudian dia senantiasa bergantung kepada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengenal Petrus. Dan di dalam pembicaraan pagi itu, Tuhan tidak menegur, menyalahkan Petrus yang pernah menyangkal dirinya. Tuhan tidak memarahi Petrus, menghakimi Petrus, atau menunjuk-nunjuk dahi Petrus, atau kemudian memaki-maki Petrus. Tuhan juga tidak menginterogasi Petrus yang selalu omong besar. Tuhan mengasihi Petrus. Tuhan tahu apa yang ada di dalam benak, pikiran, dan hati Petrus, dan apa yang akan terjadi dengan Petrus, khususnya di dalam panggilannya sebagai seorang murid Kristus, sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemberita Injil kebenaran. Percakapan pagi itu adalah momen penting bagi Petrus, yaitu bagaimana ke depannya ia harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan penuh ketaatan, yaitu menggembalakan kawanan domba Kristus. Sekali lagi, Petrus mendapatkan tugas penting. Yang dituntut adalah dia harus memiliki kasih kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Karena tugas itu sangat mulia, yaitu mengembalakan kawanan domba Kristus. Dan semua itu harus didasarkan kepada kasih kepada Kristus sendiri. Pagi itu terjadilah transformasi pada diri Petrus. Bagaimana kemudian Petrus memenuhi hatinya sehingga menyatakan kasih itu dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Hal ini kita bisa melihat di dalam kisah para rasul, bagaimana Petrus menjadi pribadi yang gigih, berani, setia, dan taat kepada kebenaran. Menyatakan kebenaran, menjadi saksi Tuhan, bahkan di akhir hidupnya, Petrus mati sebagai seorang martir. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan beberapa berita dari orang-orang yang selama ini memberikan kontribusi di dalam mendorong iman orang-orang percaya untuk semakin mengasihi Tuhan. Namun ironisnya mereka sendiri kemudian menyatakan untuk meninggalkan iman Kristennya. Sebut saja Joshua Harris, seorang penulis dan pastor untuk kaum muda, menyatakan meninggalkan iman Kristennya. Berikutnya kita melihat misalnya Marty Sampson, penulis lagu Hillsong, yang juga menyatakan hal yang sama. Dan baru-baru ini kita juga dikejutkan oleh pengakuan seorang yang bernama Paul Maxwell untuk mengatakan bahwa dirinya bukan seorang Kristen lagi. Kita mengetahui bahwa Paul Maxwell adalah salah satu kontributor penulis di dalam The Sharing God. Melalui peristiwa-peristiwa di atas ini, perlu bagi kita untuk introspeksi diri. Apakah saya sungguh mengasihi Tuhan? Memang saudara sudah sekian lama menjadi seorang Kristen. Namun sesungguhnya, apakah di dalam hati kita masih ada kasih yang membara? Kasih mula-mula itu untuk mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya teringat dengan apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu 2 ayat 1
sampai dengan yang ketujuh. Bagaimana Tuhan menegur keberadaan jemaat yang ada di Efesus. Saya membacakan beberapa bagian saja, misalnya di dalam ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bukankah jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu adalah jemaat yang semangat, setia? Namun sesungguhnya Tuhan lebih tahu kondisi orang-orang yang ada di Efesus. Hati mereka sudah dingin kepada Tuhan. Pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Sesungguhnya membawa kita kepada keintiman dengan Allah. Tuhan memanggil kita adalah untuk masuk ke dalam yang namanya relasi kedekatan. Ya, datang ke dalam dunia, masuk ke dalam dunia yang berdosa agar kita manusia yang berdosa dapat masuk ke dalam relasi kedekatan, kembali ke dalam kasih karunia Allah. Dalam penciptaan kita bisa melihat bagaimana Adam dan Hawa memiliki relasi kedekatan dengan Allah. Namun dosa memisahkan mereka dari Allah. Namun kita melihat bagaimana Allah mencari mereka, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, beroleh keselamatan di dalam Kristus. Mereka yang percaya akan menjadi milik kepunyaannya. Mereka akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Saudaraku, pertanyaan Tuhan Yesus adalah pertanyaan yang tidak main-main. Pertanyaan ini serius untuk kita renungkan, khususnya di dalam kondisi kita pada saat ini. Yesus menginginkan sebuah komitmen yang utuh kepada dirinya dan bagi kerajaan Allah. Komitmen yang melebihi dari komitmen apapun yang pernah atau akan kita buat. Kasih kepada Allah yang disertai dengan komitmen untuk mengutamakan Allah sebagai yang dikasihi, yang terutama melebihi dari apapun. Sesungguhnya itulah yang Tuhan inginkan. Kita melihat di dalam perjanjian lama bagaimana umat pilihan Allah dituntut juga untuk taat dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara-saudaraku, John Calvin dalam institut mengatakan bahwa kasih yang suam-suam dan hati yang hanya sedikit di atas perasaan tidak peduli adalah sesuatu yang tidak boleh diberikan kepada Tuhan. Ya, saat kita melayani, saat kita mengasihi keluarga kita, sesungguhnya Tuhan menginginkan ada hati yang membara di dalam kita mengasihi Tuhan. Petrus sudah tahu bagaimana rasanya memberikan komitmen karena dorongan emosi, tetapi tidak dipelihara dengan konsisten. Maka pada waktu krisis tiba, komitmen itu menguap, hilang lenyap, ditelan yang namanya ketakutan. Hal inilah yang membuat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Demikian juga dengan kita pada saat hari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bisa menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang memang harus kita kerjakan karena sebuah tugas atau karena job desk. Kita bisa mengerjakan tugas tidak lagi bergantung kepadanya, tanpa meminta pimpinannya. Dan yang menjadi tanda awas bagi kita semua adalah kasih kita yang mula-mula itu mulai dingin kepada Tuhan. Tanda awas itu adalah ketika relasi dengan Tuhan itu sudah mulai hambar dan menjadi biasa-biasa saja. Namun celakanya kita merasa baik-baik saja. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, Tuhan menjumpai kita dengan caranya.
Dia menemui kita di tempat di mana kita berada. Dia memanggil kita dan membebankan apa yang pada saat ini sanggup untuk kita pikul dan kita kerjakan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang kemudian tidak sanggup untuk kita tanggung. Tuhan ingin agar kita selalu dekat dengan Dia. Ia terus akan membimbing kita supaya kita semakin mengenal Dia. Kita harus bertumbuh. Kita harus semakin menyerupai Dia. Kita harus berada di mana perintahnya yang mulia itu menolong kita untuk setia mengerjakannya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, pertumbuhan rohani kita untuk menuju kedewasaan rohani itu seharusnya setiap hari, setiap saat harus semakin maju. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimanakah para penggemar itu bisa mengantre berjam-jam? Misalnya untuk membeli tiket konser musik, menonton pertandingan kesebelasan, atau mungkin juga antre berjam-jam untuk membeli sebuah produk terbaru. Ya, itu terjadi karena mereka ngefan, mereka cinta, mereka benar-benar mengidolakan, mereka benar-benar bangga ketika memiliki hal itu. Saudara-saudaraku, apakah saudara menyadari bahwa Yesus jauh lebih berharga daripada barang-barang itu? Bukankah Yesus lebih mulia? Bukankah Yesus, kasih Kristus, sudah begitu nyata di dalam kehidupan kita? Bukankah Yesus adalah permata yang paling berharga? Namun seringkali kasih kita sudah mulai dingin kepadanya. Di akhir renungan ini, saudara-saudara, saya ingin kembali menyaksikan tentang pergumulan sebuah keluarga. Kali ini saya begitu kagum dengan seseorang yang berupaya terus untuk mengasihi pasangannya, dan dia berjanji di hadapan Tuhan untuk mengasihi dia sampai akhir hidupnya. Meskipun berulang kali pasangannya sangat menyakiti dia, mengecewakan dia, namun ia tetap belajar untuk mengasihi suaminya. Ia belajar untuk mencintainya sampai akhir hidupnya. Semua itu dilakukan karena dia melihat kasih Kristus di dalam hatinya, dan dia ingin menyatakan kasih Kristus itu kepada orang yang ia cintai. Pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Lebih lanjut Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah kunci di dalam membangun kelekatan dengannya, yang membawa kita untuk terus memiliki kasih Kalvari yang dapat dinyatakan kepada orang lain dan bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan kembali di tengah masa pandemi seperti ini. Terima kasih firman-Mu menyapa kami untuk kami memiliki kasih mula-mula itu, agar hati kami tidak menjadi dingin, agar diri kami tidak menjadi suam-suam kuku di dalam iman pengharapan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap setia dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau mengasihi Engkau, kami mau taat kepadamu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, karena kami percaya Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.